Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Agustin, BP 19010018. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Pertama, definisi persediaan. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan sangat tergantung pada nature of business entitas. Klasifikasi persediaan berusaha multifaktor. Bahan baku dan menjadikan sebuah barang dalam penyelesaian dan akhirnya menjadi barang jadi. Cakupan barang dalam persediaan. Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan setelah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Klasifikasi barang dalam persediaan mencakup pertama, barang pada suatu entitas dan miliknya. Dua, barang pada suatu entitas tapi bukan miliknya. Barang milik entitas namun tidak ada padanya. Cakupan barang dalam persediaan. Barang dalam transit. Tanggung jawab finansial diindikasikan dari istilah pengiriman atau shipping term yang biasanya diistilahkan sebagai free on board atau FOB. Yang pertama, FOB destination, yaitu biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang. Pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. Kedua, FOB shipping point, yaitu biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan. Pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Selanjutnya, penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut dalam persediaannya. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Pihak penjual yang dititipkan barang tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Selanjutnya, cakupan barang dalam persediaan. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak pemilikan telah beralih, seharusnya risiko dan manfaat dari pemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Bagaimana jika penjual masih memegang risiko dan manfaat dari pemilikan atas barang tersebut? Penjual masih harus mengakui pemilikannya atas barang tersebut dan tidak terjadi pengurangan atas persediaan penjual. Selanjutnya, penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Pembelian tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang tersebut dari persediaannya. Penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Mencatat penjualan pada nilai penuh dan membentuk akun penyisian atas estimasi pengambilan penjualan. Tidak mencatat adanya penjualan hingga dapat diperkirakan tingkat pengambilan oleh pembeli. Pengukuran persediaan. Antara lain ada biaya pembelian, biaya persediaan, biaya konversi, dan biaya lainnya. Sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Inventory cost flow. Di dalamnya ada bagian inventory, cost of goods purchase, cost of goods available for sale, cost of goods sold, and the inventory. Sistem perpetual, pencatatan yang up to date terhadap persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sistem periodik, kuantitas persediaan ditentukan secara periodik hanya pada saat perhitungan fisik atau bisa disebut stock of name. Perpetual system. Pertama, pembelian dicatat dengan mendebit atau persediaan. Ongkos angka pembelian dicatat dengan mendebit persediaan, pengembalian barang retur dan potongan dengan mengkreditkan persediaan. Pada saat penjualan, akun beban pokok penjualan didebitkan dan akun persediaan dikreditkan. Periodic system. Pertama, pembelian dicatat dengan mendebit atau akun pembelian. Persediaan akhir ditentukan dengan perhitungan beban pokok penjualan. Baiklah, itu yang dapat saya bacakan dan menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.